Superkomputer merupakan komputer dengan kecepatan dan kepintaran super. Berfungsi untuk menghitung dan melakukan komputasi secara masif dan kompleks, yang tidak bisa diselesaikan dengan komputer biasa. Butuh waktu sangat lama jika tetap mengandalkan komputer konvensional. Begitulah yang diyakini sekaligus promosi Wilson Lisan, Wong Semarang yang berhasil mendirikan perusahaan superkomputer atau komputer super komersial yang diberi nama Evison Lisan Teknologi, saat ditemui Objektif.id di kantornya, Jalan Kokrosono nomor A11, Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Wilson menegaskan, banyak sekali manfaat superkomputer bagi ilmu pengetahuan dan kemajuan berbagai bidang teknologi. Di bidang kesehatan, Wilson menjelaskan, superkomputer berperan besar dalam komputasi penelitian pembuatan vaksin COVID-19, 2020 lalu. Superkomputer juga berperan di bidang kimia, dalam menyimulasikan kegiatan kimia di komputer. Tak terkecuali di bidang fisika, biologi, sosial, dan ekonomi, seperti fintech, juga membutuhkan kemampuan dari superkomputer ini. Bahkan big data di dunia perbankan dan pengolahan data kependudukan, juga melibatkan peran superkomputer ini. Dan tentu masih banyak lagi bidang atau sektor-sektor lainnya. Memasuki era revolusi industri 4.0, menurut Wilson, superkomputer akan menjadi teknologi yang esensial bagi Indonesia, karena dalam berbagai sektor sudah mulai menggunakan dan mengolah data. Tak bisa tidak, kehadiran superkomputer menjadi bagian penting dalam pengolahan data yang sedemikian besarnya di Indonesia. Antusias, Wilson membeberkan sistem kerja dari superkomputer. Bahwa data yang telah diterima dengan kapasitas besar, kemudian diolah oleh superkomputer, lalu data tersebut diproses hingga menghasilkan output, berupa diagram atau grafik. Wilson menjelaskan, perbandingan proses pengolahan big data menggunakan komputer server biasa memakan waktu hingga 3-4 bulan, dengan keakuratan data hanya 50%. Sebaliknya, jika menggunakan superkomputer, proses pengolahan data hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam, dengan tingkat keakuratan data mencapai 95%. Jadi, sesuai namanya, superkomputer itu adalah komputer dengan kecepatan super, yang digunakan untuk menyelesaikan komputasi skala masif dan kompleks, yang tidak bisa dikerjakan oleh komputer biasa. Untuk manfaat dan penggunaan superkomputer itu sangat luas sekali, dan mungkin ini adalah hal yang belum banyak diketahui oleh publik, oleh kebanyakan orang ya, bahwa superkomputer itu pada umumnya itu digunakan untuk kegiatan penelitian yang akhirnya bisa dilakukan untuk menyumbang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, khususnya apabila nanti digunakan oleh Indonesia. Mungkin kita bisa ambil salah satu contoh yang paling nyata adalah superkomputer itu menyumbang komputasi dan sumbangsih yang sangat besar untuk penelitian vaksin COVID. Sehingga pada tahun 2020 itu kita bisa segera membuat berbagai vaksin COVID. Mungkin kalau tanpa superkomputer itu vaksinnya tidak akan selesai di tahun 2021. Nah, itu adalah salah satu kegunaan superkomputer di bidang itu ya, bidang farmasi dan bidang kesehatan ya. Itu masih ada berbagai bidang lainnya yang sangat membutuhkan superkomputer. Misalnya ada bidang kimia dengan kimia komputasi, itu supaya bisa mengsimulasikan kegiatan kimia di komputer. Lalu ada juga di bidang fisika, lalu ada juga di bidang biologi, lalu ada juga bahkan di bidang sosial dan ekonomi seperti dari fintech, lalu big data di dunia perbankan, di dunia data kependudukan, lalu ada juga di engineering, misalnya untuk simulasi pembangunan mobil, untuk simulasi energi, lalu keamanan, dan masih banyak lagi. Kalau melihat dari pandangan saya, itu Indonesia kedepannya akan sangat butuh penggunaan superkomputer, dan mungkin lebih baik lagi superkomputer itu akan menjadi teknologi yang esensial bagi negara Indonesia, karena saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, dan saya melihat itu berbagai sektor itu telah mulai menggunakan dan mengolah data, sehingga itu akan penggunaan superkomputer itu akan menjadi bagian yang sangat penting untuk mengolah data yang sedemikian besarnya di Indonesia, supaya kita bisa menghasilkan berbagai output untuk kegunaan banyak, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat.
Kecintaan Wilson Lisan pada dunia teknologi bermula sejak SMP, meski dia baru punya komputer sendiri saat SMA. Karena kesukaannya pada teknologi itulah, Wilson menempuh pendidikan tinggi di jurusan Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Selama berkuliah, Wilson aktif mengikuti kompetisi bidang teknologi informasi sebagai jalan mengasah dan meningkatkan kemampuannya. Termasuk banyak mendapatkan pengetahuan dan koneksi di industri teknologi. Wilson makin memperdalam ilmunya dengan mendapat beasiswa S2 di University of Edinburgh, Skotlandia. Meski sempat hampir drop out atau DO kuliah, Wilson tetap berhasil menuntaskan studi S2-nya pada 2018 dengan gelar Master of Science. Pulang ke tanah air, Wilson terlintas gagasan untuk mengembangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Alhasil, pada 2020, dia mendirikan perusahaan teknologi informasi di kota kelahirannya Semarang, yang diberi nama Evison Lisan Teknologi. Perusahaannya itu menyediakan sejumlah layanan, meliputi jasa integrasi sistem komputer, hingga jual beli komputer maupun server yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan teknologi. Wilson mengatakan, brand Evison diambil dari nama panggilan kecilnya dulu. Namun, daya tarik dari Evison adalah superkomputer, yakni komputer dengan kemampuan sangat tinggi untuk tujuan komersial. Di mata Wilson, betapa penting dan esensial penggunaan komputer super di Indonesia. Tak heran jika dia harus mengeluarkan biaya super besar pula untuk membangun usahanya. Wilson setidaknya telah menggelontorkan sekira 4 miliar rupiah untuk apa yang dia bangun di tahap 1 ini. Merangkul investor, salah satunya dari warga lokal, menjadi solusi untuk mendukung anggaran ke depan yang bisa terus bertambah. Mengusung merek Aleleon Superkomputer, komputer super yang dilahirkan Wilson dapat melayani sistem di sejumlah bidang, seperti industri kimia, bioteknologi, gempa bumi, deep learning, hingga big data. Tak sebatas itu, sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia sudah menjadi klien Wilson. Selain Universitas Diponegoro atau Undip Semarang, juga pernah lintas kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, melalui UGM Yogyakarta. Termasuk salah satu unit pemerintahan di kota Semarang. Wilson merinci, biaya penggunaan Aleleon Superkomputer dihargai Rp555 per CPU Core Hour atau CCH untuk masyarakat akademis, dan Rp888 per CCH untuk non-akademis. Penggunaannya seperti pulsa listrik. Bagi pengguna layanan pribadi atau non-akademis, biasanya memilih yang 1 juta hingga 2 juta rupiah. Kalau yang akademis bisa lebih dari 25 juta rupiah, sesuai kebutuhan masing-masing. Prinsip, menurut Wilson, penggunaan superkomputer harus didasarkan pada kebutuhan klien, sehingga tidak memaksa berbagai pihak untuk menggunakan layanan ini.